Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 8 Mei 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita telah dibaptis. Namun itu belum berarti bahwa kita telah mengimani Dia sepenuh hati dan secara vital bersatu dengan Kristus. Rezeki kehidupan. Bacaan hari ini memberi gambaran bagaimana orang dapat saling mengantarkan sesama ke gereja, pembaptisan, dan iman akan Yesus. Iman itulah yang akan mengantar kita memasuki hidup abadi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari-hari ini Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dengan lebih berlimpah kepada kami dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmat-Mu dan semakin teguh dalam kebenaran-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Dalam kebangkitan Yesus kita berjalan bersama sebagai pesiar harapan dalam cinta kasih. Kita patut bersyukur, beriman kepada Kristus, kita disembuhkan, dikuatkan, dan hidup dalam penghiburan beriman, sehingga kita membantu sesama, karena kekuatan kita adalah Kristus sendiri. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita mengalami hidup yang kekal. Tuhan Yesus ingin agar kita semua selalu hidup bersama, terlebih hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tahu perjuangan hidup kita di tengah kehidupan dunia. Kita menghadapi segala kesulitan, kepenatan, kebosanan, dan seringkali hidup dalam penderitaan. Dengan menyantap tubuh Kristus,
yang adalah roti hidup. Yesus ingin menopang, menguatkan, memelihara, mendampingi, dan menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita hidup, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, terbelenggu oleh kuasa maut, dan berada dalam kehidupan yang mematikan. Dengan menyantap tubuh Kristus, yaitu Paskah kita akan mengalami pertumbuhan hidup beriman, selalu hanya bergantung kepada Tuhan, selalu memiliki harapan, dan selalu menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan mencintai sesama tanpa ada kegelisahan. Tuhan Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Bapanya. Tuhan Yesus mendamaikan kita juga dengan sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan yang baru, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan sakramen. Semoga kami dapat beralih dari dunia lama ke dalam kehidupan yang baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.